Itu tiba-tiba di tengah nih bang, di tengah galian itu keluar kayak gelembung air gede banget bang. Belebekan air gitu bang, kenceng gitu. Itu durasinya lumayan lama loh bang, 2 sampai 3 menitan loh itu. Wah kenapa nih? Saya lihat juga yang lain juga udah mau, pada gitu kan, pada tertekun, terpaku, Ancang-ancang lah ya. ancang-ancang bang gitu. Setelah gelembung itu berhenti bang, itu keluar bang, leher segini terus sama pala bang. Akhirnya dia ngelepas celana, nyebur bang. Oke. Katanya sih sempet begini bang, sempet nongol sekali, kesedot gitu bang, kesedot. Nah orang kedua temennya refleks ngelihat temennya ngilang gitu kan, refleks nyebur juga bang. Ternyata mau nolongin. Nolong, niatnya mau nolong, ngilang juga bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badrul Cetro. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Dan kali ini kita kedatangan lagi nih sob, salah satu narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman horornya. Tadi di belakang layar beliau sempat cerita dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung kita kenalan siapa abang-abang di samping gue ini. Halo bang. Ya, Siapa namanya bang bang? Badru? Saya Rian bang. Bang Rian. Rian. Tinggal di mana bang Rian? Di Cengkareng bang. Cengkareng, Jakarta Barat berarti. Cengkareng, Jakarta Barat benar. Wah, kita terima kasih bang Rian ya. Siap. Jauh-jauh di Cengkareng ke sini jauh banget sob. Berapa jam bang? Kurang lebih 20 menit lah. 20 menit. Oh dekat ternyata. Dan sapa dong bang warga Cengkareng. Siap untuk warga Cengkareng. Bersabar untuk macet gitu. Iya. Karena macet. Bersabar untuk macet dan maju terus, semangat terus karena masih lagi musim hujan nih bang. Musim hujan. Musim Ya? hujan. Semangat lah. Musim pengantin baru. Betul. Oke, tahan dulu Bang Rian ya. Sebelum kita lanjut ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya nih, buat teman-teman yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah misteri sini. Seperti biasa, sebelum masuk ceritanya, kita kata syahdu dulu. Kehidupan ini tidak seindah yang kita bayangkan, tapi hidup tidak juga nih seburuk yang kita pikirkan. Tetap enjoy dan bersyukur dalam menjalani hidup, karena dengan rasa bersyukur kita akan ikhlas menikmati hidup. Oke, langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Rian, kisah pengalaman ini? Oke, ini kejadian ketika pindah bang. Jadi saya ini sebenarnya asli dari Kalideres bang, Jakarta Barat. Oh iya. Sebenarnya nenek ini pindah di tahun 2004. Dia udah duluan pindah ke sana ke Bogor, daerah Bogor bang. Jadi ini saya mau ceritain tentang wilayah Kabupaten Bogor. Di mana itu? Adalah di salah satu tempat lah bang ya. Pokoknya di dekat Cisauk lah bang, Cisauk ke sana. Kurang lebih dari Cisauk itu 1 kilo bang. Siap. 2008-2009 akhirnya orang tua saya nih nyokap bokap ikut pindah juga ke sana. Jadi kita benar-benar hijrah ke sana tuh bang, ke daerah itu. Nah kita kan anak Jakarta nih bang ya, bukannya masnya sombong gimana. Kita kan tahu nih, saya nggak percaya bang sebenarnya cerita-cerita kayak gitu ya. Hal-hal gaib gitu ya. Hal-hal mistis kayak gitu, saya nggak percaya ada inilah, ada itulah. Karena emang di sana saya akuin sih memang masih perkampungan banget bang, masih banyak pohon, masih udara juga masih enak lah ya bang ya. Jadi emang kalau habis maghrib emang udah serem sih bang. Ini saya mau cerita tentang tambang pasir bang, pertambangan pasir. Jadi di situ ada disebutnya galian pasir. Oke. Salah satu PT galian pasir bang. Nah, saya ceritain dulu galian pasir ini pas saya pindah memang masih beroperasi bang. Cuman beberapa tahun kemudian tutup bang karena si galian pasir ini punya hubungan nggak baik nih bang sama masyarakat. Kurang bersahabat bang. Koordinasinya kurang mungkin ya. Jadi kayak gini kan. Pertambangan dan peternakan di situ kan rame nih bang. Maksudnya mata pencaharian orang situ. Pertambangan dan peternakan. Mungkin kayak kurang koordinasinya masalah uang bau atau uang berisik nih bang. Oh iya, buat warga sekitar situ. Iya, warga sekitar itu. Jadi sering dikomplain. Yang beli pasir juga sering disengin gitu bang sama warga sekitar gitu kan. Karena emang bosnya mungkin kurang koordinasi. Karena saya juga pernah ikut nih bang salah satu momen buat ngedemo
galian tersebut. Jadi ini bang kalau dilihat dari atas nih bang, kayak mungkin dari satelit gitu atau drone gitu ya, itu bumi itu bolong-bolong tuh bang di dekat-dekat situ. Galian pasir ini luasnya itu 1 hektar bang. Gila gede ya. Gede. Posisinya itu galian pasir nih, ini rumah saya ke galian pasir itu kurang lebih 100 meter bang. Nah lokasinya galian pasir, sebelah kirinya itu pemakaman keluarga. Khusus saya nih bang, keluarga besar di situ nanti dikuburnya. Nanti Bang Rian di sana nanti. Di sana nanti. Diapitnya sama tengah-tengah itu ada kayak lahan kosong, jadi digunain sama Mang Burhani. By the way Bang Burhani ini adiknya nenek saya nih bang, jadi di bahasanya kita manggil semua Mang Bur gitu. Ibaratnya dia emang yang tahu semua cerita di situ bang. Dia nanam-nanam kayak singkong kayak gitu-gitu, digunain lah sama dia di situ. Karena si PT tersebut kurang bersahabat nih bang sama masyarakat dan juga menimbulkan kayak jalan tuh rusak terus kan bang. Karena kan yang lewat di situ mobil-mobil besar bang. Beli pasir, keluar lagi bawa pasir basah bang. Jadi nggak becek, itu pasti jalanan rusak bang. Saya juga nggak tahu pasti alasan pastinya akhirnya PT itu tutup bang. Tutup beroperasi, semua mesin diangkut, semua tutup. Singkat cerita karena itu luasnya kan tadi saya bilang 1 hektar bang. Sekarang biaya yang dikeluarkan untuk nguruk galian pasir itu kan lumayan bang ya. Jadi si pihak PT acuh nih bang nih, cuek aja gitu. Tinggal aja gitu. Padahal dia udah ngebolongin bumi tuh bang ya. Ditinggalin dalam keadaan begitu. Dalam keadaan begitu bang. Posisinya kan kalau galian pasir itu kan begini bang ya, kayak ngerucut gitu kan ke bawah. Ada air bang. Jadi jatuhnya sekarang udah kayak danau gitu. Oh, dibiarin gitu aja. Biarin gitu aja. Nah yang aneh juga sebenarnya nggak ada yang naro, nggak ada yang ngebibitin, nggak pernah habis ikannya bang di situ. Saya juga bingung tuh. Banyak yang mancing dari luar kampung saya nih, pada datang juga bang buat mancing. Bisa dibilang itu rutin bang. Maksudnya yang aku mau mancing nih pasti dapat, mancing pasti dapat. Jadi pada tempat mancing. Tempat mancing. Saya sama teman-teman akhirnya ya, ngusap bahasa sana kan ngusap ya, mancing gitu kan, ngusap. Mancingnya juga pakai joran yang kayak kayu bang. Bikin gitu kan, joran kayu, kita mancing. Saya berlima, yang bawa joran 2 bang. Saya bawa keranjangnya, kita pilih spotnya tuh bang yang enak, di bawah pohon kan enak tuh ya. Itu Bang Rian mancing siang atau malam tuh? Siang bang, ini posisi jam 2, setengah 3-an. Kan panas tapi sejuk kan. Begitu saya nyari spotnya yang adem juga bang gitu kan. Saya duduk, saya lihat di sekitar, kan itu kan luas ya 1 hektar. Kelihatan sih orangnya, cuman kan kalau buat ngobrol komunikasi kan nggak kedengeran bang ya. Itu ada yang saya kenal, terus dari luar kampung juga ada datang. Jadi kita udah khusus aja tuh mancing. Nggak tahu kenapa teman saya ini iseng nih bang, dia ngelempar batu ke sebelah kanan bang. Sebelah kanan itu memang saya juga kenal, itu tetangga lagi mancing. Sambil marah-marah kan dia nunjuk, woi, karena mungkin mau dapet pas ditimpa jadi kabur tuh ikan gitu ya. 2 kali ditimpa lagi bang, jebret. Pakai batunya lumayan gede kan bang. Pas dia ngambil batu ketiga mau nimpa, itu tiba-tiba di tengah nih bang, di tengah galian itu keluar kayak gelembung air gede banget bang. Belebekan air gitu bang, kenceng gitu. Itu durasinya lumayan lama loh bang, 2-3 menitan loh itu. Nah kita kan bener-bener udah ambil posisi nih bang, udah begini ya kan. Saya duduk, teman-teman juga duduk, langsung pada kayak, wah kenapa nih? Gitu, akhirnya saya lihat juga yang lain juga udah mau, pada gitu kan, pada tertekun, terpaku, ancang-ancang bang gitu. Setelah gelembung itu berhenti bang, itu keluar bang, leher segini terus sama pala bang. Pala bener-bener begini nih bang posisinya. Itu kalau saya tekunin gitu ya, saya liatin itu kayak pala kura-kura, penyu gitu bang. Cuman gede banget bang itu, segede pala sapi lah. Gede. Pala kebo gitu ya. Dan lebih gilanya lagi dia nengoknya ke arah kita bang. Jadi pas dia keluar, dia begini kan, madep ke sana gitu kan, dia langsung nengok ke kita. Nengok ke kita sebentar, terus balik lagi, nyelam lagi bang. Pas nengok ke kita langsung, ini sih nih gara-garanya nih, sia sih gitu, pengen salah-salahan gitu kan, sia sih. Akhirnya pas dia madep lagi ke sebelumnya gitu kan, dia nyelam lagi, itu baru kelihatan tuh bang, batoknya itu segede mobil bang. Gede banget. Wah itu saya bilang ini apaan nih, saya bilang
wah ini bener nih gitu kan. Saya juga lemas. Di situ saya benar-benar lemas gitu bang. Saya sumpah baru lihat itu. Wah beneran ada ya kayak gini-gini. Saya bilang gitu kan. Wah ini itu apaan sih? Udah nggak usah banyak bacot kata anak-anak. Cabut. Kabur lah kita bang. Itu semua yang mancing juga kabur bang. Oh, berarti ngeliat semua. Ngeliat semua bang. Itu seputaran karena itu ada di tengah. Sekarang gini lah bang. Logikanya kan di tengah bang. Di tengah itu saya bilang tadi kan dalam banget bang ya. Semakin tengah, semakin dalam. Karena kan kerucut. Itu apaan gitu loh. Kalau emang toh hewan, ya punya siapa kan gitu ya. Itu gede banget bang. Segede mobil asli. Kaburlah kita bang. Saya kabur. Teman bertiga kabur nih. Nggak tahu kemana. Saya berdua kabur lewat kebun ke Mang Bor tadi bang. Yang saya bilang tadi dia ada di lahan itu kan. Dia lagi kayak bikin kayak jerami-jerami gitu. Kunaon sih ya? Lompatan. Kenapa lu pada lari-lari gitu kan? Aduh mang, parah mang gitu kan. Kalau saya kan emang ngebalikinnya emang pakai bahasa Indo aja bang gitu kan. Emang nggak bisa pada waktu itu. Kenapa lu? Wah mang, ini benar-benar saya baru ngeliat nih mang. Nora lu, malah saya dikatain Nora bang. Ceritain sama teman saya, iya mang, gini gitu kan. Saya ngeliat keluar nih dari galian pasir. Apa nih mang? Kayak kura-kura segede mobil mang, kata dia gitu kan. Dia cuma senyum kecil aja bang. Sambil mainin jerami itu dia cuma bilang, makanya udah gue bilangin kalau main yang benar, jangan macem-macem. Lu pada iseng kali. Ya. Digituin. Iya digituin, lu pada iseng kali. Nih yang saya notice banget nih bang ya. Dan di situ saya juga baru tahu akhirnya. Asal lu tahu, di dalam situ ada kerajaan jin. Wah gila, saya bilang, wah ini bener nih. Gue pindah ke daerah sini gitu kan. Wah ini kacau nih saya bilang nih galian pasir ini. Iya. Kacau bang, asli itu benar-benar pucet saya bang, lemas, pucet, udah, ini bang saya pulang jangan pulang saya. Saya benar-benar pulang, benar-benar udah di kamar aja gitu bang. Dapat beberapa waktu kemudian, kebetulan nih bang di samping rumah itu ada orang pindahan lagi, dari Jakarta juga gitu ya, pindah rumahnya aja tapi dia kerja di daerah Kalideres nih bang, pabrik Jakarta itu, Barat iya ya. Jakarta Barat. Jadi dia PP nih bang, si Bang Asep namanya. Bang Asep ini mungkin ngeliat nih bang, setiap sore kegiatan anak-anak ini setelah mancing mungkin ya, setelah mancing kita main bola bang, main bola kampung gimana sih bang? Iya. Yang nggak pakai sepatu, ada beberapa yang pakai sepatu, yang lengkap, ada yang enggak gitu kan. Nyeker. Mungkin si Bang Asep ini ngobrol gitu kan sama orang situ, ada tim nggak? Ternyata dia ngajakin sparring bang. Sparring bola, koordinasi, akhirnya jadi nih bang sparring bola. Saya inget banget harinya itu hari Sabtu bang. Si Asep ini timnya apa ini? Tim pabrik di bawah. Oh tim pabrik. Tim pabriknya yang di iya. Jakarta ini. Yang di Jakarta ini. Ternyata si Bang Asep ini punya tim bola juga bang. Sering main juga sama pabriknya. Oh jadi si Asep ini ngajakin tim pabriknya sama orang situ. Iya sama warga sekitar punya tim juga. Jadi nih bang naik bendera bang. Biasanya kan Bang Badrut tahu lah sama teman-teman mungkin tahu kalau mau sparring kan biasanya bendera dipasangnya bareng nih. Si tuan rumah di atasnya musuhnya gitu kan. Satu tiang bareng gitu kan. Udah dipasang bang. Itu kan dijadwalin main jam 4:30 bang. Sore banget ya? Sore kan ya. Jam 4 jam 4:30 lah ya mainnya gitu ya. Nah rombongan dia datang jam 2 kurang bang. Kalau menurut saya kecepatan sih gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya maksudnya apa, supaya rileks kali bang ya. Sama menguasai medan mungkin gitu kan. Mau ngeliat sikon gitu kan. Datang. Kebetulan kan memang si Bang Asep ini rumahnya di samping rumah nih, nggak jauh bang ya. Pas datang mau nggak mau kan saya ikut nyambut lah bang, ya kan? Karena juga saya kan main juga bang di tim itu kan. Saya datengin, Bang Asep, nih teman-teman ya, kayak ngobrol tuh seperti biasa, ngobrol dapat 15 menitan. Emang saya dengar nih bang, dari sebelah kanan dia bilang ada yang ngomong gitu, saya dengar gitu bang. Weh, nyari tete yuk, main dulu gitu kan, masih lama ini gitu. Memang kecepatan kan bang datangnya kan, mungkin dia mau main gitu bang, mau ngeliat sekitar, refreshing mungkin ya, gitu kan. nyari teteh. Saya mau bilang main boleh, cuman jangan ke situ, maksudnya ke situ itu ke galian pasir gitu. Oke. Karena emang angker banget bang asli angker banget. Kalau menurut saya itu angker lah itu. Yang tadi aja makhluk itu saya nggak tahu itu apa kan gitu ya. Jalan lah nih bang berlima dari rombongan, pisah nih dia. Yang ada yang masih ngobrol, ada yang langsung ke warung, ada yang ngopi, ada yang ngeliat pohon. Nah ini dia berlima cabut nih bang. Jarak dari rumah saya sama rumah Asep kan ke galian itu kan 100 meter.
Oh, dekat berarti. Iya dekat. Cuma ngelewatin beberapa kebun, nyampe nih bang. Tiba-tiba dapat setengah jam. Dia kan berlima bang. Satu orang ini ada yang lari bang ke kita. Itu benar-benar super duper panik mukanya bang. Pucat asli. Tolongin gitu kan. Sambil lemes dia duduk di bawah. Ntar lu kasih air. Lu tenang dulu, baru cerita. Kenapa? Teman-teman tenggelam. Dia baru ngomong bang. Wah, saya bilang kan apa gak? Saya bilang gitu kan. Wah, gila. Kebetulan di situ yang nyambut kan bukan saya doang, karena emang ada beberapa dari teman-teman yang ikut ngobrol juga gitu kan. Udah kita berangkat ke sana bang semua. Udah nggak mikirin macam-macam. Yang lagi di warung, yang lagi di mana-mana, ayo berangkat kita ke sana. Oh, kegalian semua. Kegalian semua bang. Datang ke sana, di situ posisi udah ada orang lagi begini nih bang nih. Dari berlima itu, yang 4 ini cuma 1 bang sisa yang lagi begini bang. Ke air. Iya ke air. Dia kayak patung gitu diem. Begini tapi nyelam segini bang. Lagi begini nih karena kan pinggiran si galian ini agak dangkal bang ya. Jadi dia sambil tidur sambil begini. Sama Bang Bur lagi aktif tuh di situ tuh. Bang Burani itu lagi aktif. Saya tanya dong Bang kenapa? Nggak dijawab. Jadi emang lagi posisi lagi pada panik semua. Ternyata bang dari 5 orang tersebut ada salah satu yang termuda nih bang. Maksudnya dia itu lebih muda dari teman-temannya. Dia ngelihat si galian ini sejuk bang. Kayak indah banget gitu. Perasaannya pengennya nyebur enak nih gitu. Memang konon saya juga waktu itu pernah diinfo sama orang-orang sana. Kalau bukan orang sini main ke galian itu ngelihatnya bener-bener kayak kita ngelihat tempat paling indah gitu bang. Kesirap gitu gimana sih bang? Iya kayak tergoda gitu. Iya kayak tergoda. Ternyata si Ade itu yang paling muda itu memang dia sempat buka celana nih bang. By the way kan dia datang semua masih seragam bang. Karena kan hari Sabtu mereka kerja setengah hari kan. Oke. Jadi datang itu mungkin dia bawa baju ganti. Tapi masih pakai seragam. Kemeja gitu kan. Akhirnya dia ngelepas celana nyebur bang. Oke. Katanya sih sempet begini bang. Sempet nongol sekali. Kesedot gitu bang. Kesedot. Nah orang kedua temennya refleks. Ngelihat temennya ngilang gitu kan. Refleks nyebur juga bang. Oh, ternyata mau nolongin. Niatnya mau nolong. Ngilang juga bang. Orang ketiga mau nolongin, akhirnya ya nggak ada juga bang, hilang juga. Astaga. Itu bener-bener nyemplung, sedot. Pas orang keempat bang, yang kita lihat aja, itu dia lagi begini. Maksudnya dia di air begini bang? Iya. Di tangannya di air? Di air, itu ke dalam. Dia lagi mau nolongin. Itu bang, sempat didudukin. Dia linglung banget, parah bang asli. Diajak ngobrol udah bener-bener nggak bisa. Mungkin apa yang dia lihat, apa yang dia alamin gitu bang ya, itu benar-benar wah gila sih, itu benar-benar linglung bang, nggak bisa diajak ngomong. Temennya yang lari ke kita, yang ceritain itu, pertama dia nyeburnya gitu kan, ya udah akhirnya lambat laun kan warga pada denger nih bang kan, akhirnya ngumpul itu hampir full bang itu nonton gitu, jadi memang banyak yang lihat bang. Nanti di depan nih saya cerita kejadian-kejadian momen begitu itu banyak yang nyaksin bang. Datanglah RT, RW, aparat setempat kan gitu bang ya. Kiai-kiai, sesepuh itu pada datang bang. Karena mereka tahu galian pasir. Mereka lebih kenal lah ya gitu kan. Ya udah kita benar-benar saya ada di belakang dekat si temennya yang linglung itu bang. Di depan saya itu ada kiai-kiai gitu. Warga di sebelah sana, di sebelah kanan saya itu udah lagi koordinasi nih. Ini gimana nih gitu kan. Nah diputusin lah bang. Akhirnya mereka bikin cara putra-putra daerah nih bang, yang bisa jago berenang ya, jago nyelam, jago berenang, buat nyebur langsung. Dicari dan ketemu nih bang, ada 4 orang yang mau gitu ya, yang mau nolongin buat nyebur ke galian itu. Salah satunya termasuk kakaknya ibu saya, wak saya bang. Beliau emang jago berenang bang, jago berenang. Nyebur lah nih, jadi prosesnya gini bang, dibagi beberapa titik dari 4 orang itu, prosesnya nyisir dari samping, ketemu nanti di tengah mereka. Kelihatannya kan kalau kita dengerin aja mah kayaknya enak aja gitu ya. Nyisir ketemu di tengah, padahal kan itu di tengah dalam banget bang.
Ya itu kan kita juga ngeri-ngeri sedap juga, apalagi itu wak saya gitu kan, saya juga ngeri-ngeri juga gitu ya. Nyeburlah mereka bang, tas. Itu 3 kali balik bang, jadi dari pinggir ke tengah mereka ketemu, begini lagi, udah nggak ada hasil bang, nihil. Gila ya. Akhirnya ya udah diangkat lagi. Nah posisi di situ waktu udah mulai mau gelap bang, jam 5 lewat lah, udah mau setengah 6 lewat lah gitu ya. Akhirnya diputuskan untuk cara berikutnya bang. Jadi sesepuh itu bilang dikasih cara untuk nyelam sama nyisir aja kita nggak dapet. Jadi gini bang, proses dari nyelam itu kiai di atas itu sambil baca nih bang, sambil baca nih ada 4 bang, 4 kiai gitu langsung sambil baca gitu. Nah dilakukan cara kedua, dibikin bang kayak kail gede bang, tapi nggak terlalu tajam ya, maksudnya kayak kail kayak dari kawat gitu, kawat besi gitu kan, diikat bener-bener kayak pancingan gitu bang. Itu dilempar bang ke tengah. Prosesnya begitu bang cara kedua, tapi ya dibekali sama ini bang, sama doa-doa dari Pak Kiai. Dilempar bang. Percobaan pertama nih, lempar, set kiri, nggak kena. Dari sana nggak kena juga. Yang ketiga baru bang teriak dia, si orang itu bang, sesepuh itu, tek, benang ya kata dia. Apa tuh? Dapat nih kata dia. Wih kita langsung tek, diem dong, wih, dapat gitu kan, pada bisik-bisik gitu. Dapat. Emang saya ngeliat dia proses nariknya tuh emang, wah bener nih dapat nih saya bilang gitu ya. Udah mulai kelihatan tuh bang, itu warga yang punya lampu senter tembak itu udah mulai pada pakai nih bang buat nyorotin gitu ya. Itu aneh banget bang. Korban yang ditemuin, jadi proses ini bang. Anak muda tadi kan pertama nyemplung, ditorongin orang kedua, orang ketiga. Nah kita pakai cara kedua, itu yang ketemu orang ketiga dulu bang. Oh iya. Tek, itu udah nggak pakai busana sama sekali bang. Ah, bugil. Iya. Saya bilang, wah ini apaan lagi? Saya bilang, kok begini ya? Itu kayak nyangkut di mana bang? Di sini bang. Oh di leher. Nancep dia. Ternyata nancep di sini. Iya. Jadi emang pas begini, pas banget kena bang. Mungkin doa, Allahu Akbar, cep kena bang. Nancep di sini, diambil. Itu posisi dia lagi begini, kaku, nggak pakai baju. Itu yang pertama aja kita udah mulai, ya Allah, saya juga udah lemas bang, ini apaan sih, kok begini lagi, ada apa nih gitu kan. Akhirnya dengan pakai cara yang kedua, itu yang kedua yang ketiga dapat bang. Saya nggak tahu bang ya proses faktor keberuntungannya gimana atau memang dari doa, saya nggak ngerti bang. Karena emang posisinya kan dari saya berdiri sama teman-teman nih, si orang itu kan jadi dia nyari spot bang, nggak asal lempar gitu, dia nyari spot sambil didoain gitu kan. Kena bang. Dan itu nggak sekali-kali, maksudnya lempar gagal, jadi berkali-kali dapat semua bang. Maghrib nih bang, udah gelap semua. Nah, maaf nih ganggu waktunya sebentar. Dan buat teman-teman nih yang tinggal di Bandung dan sekitarnya, insya Allah tanggal 6 Februari sampai dengan tanggal 10 kita mau roadcast nih di Bandung. Jadi buat teman-teman yang tinggal di Bandung dan punya kisah pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor ini nih. Nanti kita gibah misteri di Bandung, kita ngopi di Bandung, gasken. Oke, kita tunggu ya. Tangisan udah pecah banget di situ bang, teman-temannya ya kan. Ngelihat, ya anehnya nggak pakai busana semua bang. Ah, telanjang semua. Iya, nggak ada dia pakai apa-apa bang, sumpah. Terus, saya bilang, bang bener bang, ini masih pada pakai. Lagian juga kalau memang dia benar-benar ngelepas, berarti kan harusnya ada bekasnya dong. Dari dia berdiri, dilepas baju, berenang, nyemplung. Ini enggak, karena mungkin posisi yang ketiga dan yang kedua kan refleks bang, nolongin kan gitu ya. Jadi langsung nyebur dan diangkat, nggak pakai busana. Orang pertama nih bang, yang menurut saya, wah ini asli di luar nalar gitu ya, nggak masuk akal. Kalau buat saya, karena emang saya baru ngalamin, baru ngeliat juga gitu bang ya. Haru biru itu gila, itu asli. Dinegoinnya susah banget bang, bahasa sananya tuh dinegoinnya susah gitu. Kita udah hampir mau masuk jam 7 bang. Udah hampir mau masuk, udah gelap, udah asli, udah binatang malam, udah berisik gitu kan, udah banyak nyamuk juga. Lampu udah dinyala-nyalain semua. Belum dapat juga nih bang yang pertama. Masih pakai cara kedua gitu. Bingung gitu kan. Gimana nih caranya? Diskusi lagi
aparat sama kiai sama sesepuh lah gitu ya. Akhirnya di situ diadakannya benar-benar negosiasi bang. Benar-benar di situ berdiri di pinggir galian itu 2 kiai. Jadi kayak dia sambil begini, yang satu lagi begini. Pokoknya berdoa untuk negosiasi sama yang punya wilayah. Nggak bisa bang. Itu dia negosiasi, si yang punya wilayah itu menurut info dari Pak Kiai ini nggak mau dilepas bang. Karena emang satu dia ngelanggar gitu ya. Nah, saya mikir saya sempat ngobrol kecil sama teman di samping. Weh bro, ini beneran gak sih asli nih? Saya bilang, saya emang benar-benar ngelihat dan benar-benar ngedengar komunikasi mereka gitu. Komunikasi si Kiai dan teman-temannya gitu. Saya bilang, wah ini gila serem banget. Saya bilang gitu kan. Akhirnya si Kiai yang satu lagi nih, dia nengok ke belakang sambil nyamperin ke teman-temannya. Dia minta kepala kebo bang. Oh, kepala kebo. Kalau mau teman-teman kalian ketemu, kepala kebo dia minta. Penghuni situ minta. Penghuni situ bilang gitu. Wah bingung ngomong ya. Ya mungkin diadakanlah rapat kecil nih bang, teman-temannya sama mungkin kan ada pengurusnya juga kan ikut ya. Koordinasi, bingung sama datengin orang tuanya. Orang tua si korban. Orang tua si korban. Itu benar-benar kita nungguin bang. Posisi almarhum ini emang rumahnya di daerah Kayadres juga. Oke, setelah nunggu lama, akhirnya orang tua ini datang nih bang. Ibunya sama ada yang ngantri juga kan gitu kan pakai motor. Dia datang ya pasti sedih bang, nangis dan macam-macam. Anak saya gitu kan, dia nyariin gitu. Dan ternyata si PKI juga bilang kalau ibunya datang nanti tolong bawa bajunya bang. Baju yang sering dia pakai, maksudnya baju kesayangan mungkin ya. Baju sama celana yang sering banget dia pakai. Di rumahnya dia? Iya, di rumah dia, di sehari-harinya dia gitu kan. Iya. Bawa si ibunya tuh, plastik kecil gitu kan. Nah, itu kan tadi dia minta kepala kebo bang. Lagi koordinasi. Ternyata mereka ini, pengurus yang punya tim ini, tim sepak bola ini, mungkin ngecas ke PT bang, ke pabriknya dia gitu ya. Maksudnya koordinasi ke sana gitu. Akhirnya, kan jamnya juga udah malam gitu bang. Terus juga jaraknya juga jauh bang, dari Kayadres ke sini kan lumayan gitu bang ya. Kalau harus nunggu beli dari sini kan bingung bang ya. Akhirnya warga situ ada yang nawarin bang akhirnya. Buat yaudah untuk kayak gini sebenarnya sih nggak dijual gitu. Tapi untuk kayak gini, untuk keperluan kayak gini yaudah. Oh kebonya beli di sana? Beli di sana, beli di tempat dekat-dekat rumah saya. Akhirnya iya. Nggak tahu ya negonya kayak gimana, harganya berapa. Intinya dia cuma minta palanya aja sih bang gitu. Jadi malam itu benar-benar disembelih bang itu kebo. Jadi sembelihnya di tempat lain sama si yang punya kebonya. Akhirnya disiapin tuh bang, itu udah pala kebo sama bajunya tuh ditaruh di depan, di pinggir galian itu kan. Bacain lagi, negosiasi lagi, kurang lebih 2 menit 3 menit si Akianya nengok lagi ke belakang. Bu, sini bu dekat saya. Itu bener-bener yang nonton kayak bener-bener ini ya kayak saya gitu bang, ini apaan sih bener kayak gitu ya. Tapi emang korban udah ada bang gitu kan. Yang itu kan udah dievakuasi kan. Jadi prosesnya gini bang, mungkin dia nego dan dia minta kepala kebo kan. Si kiai ini berdoa sambil ngelempar kepala kebo itu ke tengah bang. Cas, ceplok ya kan, dia udah nyemprot. Ditungguin beberapa saat nih, wah nggak mau, belum nongol nih gitu kan. Coba lagi pakai kail itu nggak kena juga bang. Akhirnya si kiainya bicara sama ibunya, Bu, ikhlasin aja bu ya, tolong. Karena mengingat waktunya juga kan almarhum juga udah dari sore. Jadi ini pahit tapi harus diterima kan bang ya. Iya. Karena durasinya dari sore gitu, kemungkinan untuk hidup itu udah nggak ada bu. Gitu. Akhirnya cuma minta ikhlas aja sih bang sebenarnya dari pihak keluarga. Ibunya nggak gampang juga bang buat, yaudah saya ikhlas, enggak juga kan, dia wah benar-benar pecah lagi, nangis lagi gitu-gitu. Akhirnya si ibu itu ikhlas nih bang, ikhlas buat ngelerain anaknya. Caranya dia sendiri yang ngelempar bajunya ke galian itu. Si ibunya yang lempar? Ibunya dengan manggil namanya 3 kali, dilempar pakai bungkusan gitu kan bang ya, sambil manggil namanya. Itu bang asli, saya benar-benar itu begini bang, nongol, cas. Wah, jenazahnya. Iya. Saya merinding bang. Jadi benar gimana ya, saya ngeliatnya juga, pada bengong gitu bang. Nggak usah ditarik lagi pakai kail, tapi tiba-tiba cas.
Itu sama bang, nggak pakai busana lagi. Wah, Itu udah bengkak bang, gila itu asli. jam berapa itu nongolnya? Kurang lebih 8:30 bang, kan lumayan cukup lama tuh jadi evakuasinya ya. Jadi emang ya kayak gitulah bang, nongol kayak gitu bang, dengan sendirinya. Saya akhirnya mendekat tuh bang ya, dekat ibunya gitu kan, karena kan si jenazah itu muncul bang ya dari tengah-tengah gitu, itu pas banget di tengah loh bang. Sekarang gini, logikanya kan si almarhum ini kan nyebur pasti kan dari pinggir, nggak mungkin dia langsung ke tengah, karena kan jauh jaraknya lumayan besar kan. Dia nyemplung, sempat kesedot gitu, dan dia menimbul di tengah bang, dan tanpa busana lagi. Tanpa busana ya. Posisi gimana bang? Muncul? Posisinya kalau dia itu benar-benar kayak lagi tengkurap gitu bang, tengkurap begini, raut mukanya juga, ya maaf ya, ini sekali lagi mohon maaf banget, raut mukanya itu benar-benar ketakutan banget bang. Dia kayak lagi teriak gitu bang, kayak lagi teriak gitu sambil tengkurap gitu. Akhirnya ya udah, kita udah nggak usah pakai kayu lagi karena udah ada gitu ya. Udah nyebur lagi tuh yang pusat daerah itu buat ngambil si almarhum 2 orang. Akhirnya nyebur, dievakuasi bang. Kayak gitu. Jadi kejadian itu menurut saya pada tahun itu ya 2015, menurut saya itu paling sakral sih bang. Harunya ada, dan saya juga nggak percaya sampai sekarang pun saya masih inget banget bang, karena emang saya ngeliat gitu. Oke. Nah terus setelah dievakuasi gimana tuh? Evakuasi seperti biasa aja sih bang, nggak ada hal yang macam-macam lagi. Jadi emang dievakuasi seperti biasa, ditelepon ambulan ya biasa gitu, langsung kayak biasa aja gitu, dipulangin kayak biasa gitu. Dipulangin ke Jakarta Dia lagi? dipulangin Jakarta. Berarti ada 3 korban ya? 3 korban bang. Terus yang linglung itu gimana? Nah yang linglung ya, yang linglung itu akhirnya kan kita mau tahu nih bang, karena si beliau ini nggak mungkin langsung dipulangin, diistirahatin dulu dong di rumah bang Asep. Akhirnya setelah kejadian itu malamnya masih rame tuh bang di rumah bang Asep, karena mau dapat keterangan langsung dari dia. Nggak dapet tuh bang, besokannya baru si beliau ini baru bisa ngomong, diceritain lah bang kronologinya ya. Memang si almarhum ini udah dibilang ternyata dia pas lagi jalan ke galian, dia papasan bang sama Mang Burhani. Udah dikasih tahu, Dek kalau mau main di sini jangan macam-macam ya, awas hati-hati, kata dia gitu. Karena kenapa Mang Bur kayak gitu? Emang udah banyak bang korban tenggelam di situ. Banyak ya? Banyak. Terus? By the way, nama si galian pasir itu disebutnya galian bading bang. Oke. Karena orang yang pertama tenggelam setelah itu tutup, itu Mang Bading. Lagi mandi bang. Orang pertama? Orang pertama. Dia emang kayak Mang Bur gitu, dia kayak nanam-nanam gitu kan. Nanam-nanam singkong macam-macam. Nah dia lagi mandi, benar-benar mandi. Dia pikir karena dia bisa berenang atau gimana, dia cuek aja kali mandi. Tenggelam bang. Itu juga evakuasinya juga katanya ya lumayan benar-benar ini, karena kan kejadian itu saya belum tahu gitu kan. Evakuasi juga lumayan cukup susah, tapi karena dia orang situ katanya. Jadi ya gitu bang, namanya itu galian bading. Gading. Ya, memang udah banyak yang tenggelam. Ternyata dia papasan sama Mang Bur, sudah dipesan, hati-hati. Ya, saya ketemu sama si bapak ini, Mang Bur ada di situ. Iya kan dek, saya juga udah bilangin. Iya pak, tapi teman saya tuh yang paling muda itu, saya juga kaget nih ngeliat dia. Tiba-tiba dia buka celana pak, langsung nyebur. Jadi emang kejadiannya katanya cepet banget bang. Kejadiannya cepet gitu. Wih keren banget nih, air katanya kan. Enak nih berenang nih, airnya dingin. Emang biru sih pak, padahal nggak ada biru-birunya sama sekali loh bang. Maksudnya airnya gitu. Tapi dia ngeliatnya biru? Ngeliatnya biru. Si orang itu ya, yang linglung ini, bagus banget bang asli. Itu bener-bener kayak bisa narik buat, ayolah berenang. Kayak seperti itu, gitu. kayak kesirap bener. Akhirnya mungkin kayak gitu bang. Dia cerita, kejadian ini cepet pak, kata dia. Si temennya ini buka celana langsung nyebur. Nah teman saya ini refleks, tadinya lagi jongkok, wih tolongin. Akhirnya pada nyebur, nggak mikirin keselamatan dirinya sendiri. Ternyata mereka kesedot juga kayak gitu. Dan itu saya ngelihat benar-benar kesedot. Yang sempat nongol itu memang yang pertama doang katanya. Nyemplung, nongol tapi dia nggak ngasih ekspresi apa-apa bang. Jadi nongol, sedot langsung, set. Hilang maksudnya. Yang 2 ini nyemplung, udah nggak ada lagi, udah nggak nimbul-nimbul lagi. Yang ketiga juga sama. Dan dia langsung lari minta bantuan. Iya. Nah dia juga mau nolongin. Kenapa dia bisa ngelinglung gitu? Karena dia kan satu emang ngelihat banget. Kedua, dia udah sempat kena nih bang sebenarnya. Kaki orang ketiga. Sempet kena gitu. Dia sempet ayo gitu kan. Makanya dia kok bisa lepas. Makanya dia bingung gitu. Linglung,
nyesel, sedih gitu kan. Jadi dia, wah, terus teman-teman saya mana? Wah, sedih banget bang pas dia cerita kayak gitu. Teman-teman saya mana? Teman-teman saya selamat kan? Wah, kita bingung dah. Iya. Ya kan? Akhirnya mungkin dari teman-teman kita nih adain kayak donasi gitu bang, gitu kan, kecil-kecilan buat silaturahmi ke perwakilan sih yang ke rumah almarhum, buat takziah ya lah ya. Perwakilan ke sana, ya udah kita kasih donasinya dan selesai sih bang ceritanya seperti itu. Jadi dari galian tersebut, menurut saya cerita yang itu yang benar-benar saya bilang Depan mata itu ya. gila depan mata bang, asli. Itu benar-benar yang saya heran itu kok bisa tanpa busana bang, bajunya kemana gitu kan. Tadi kan di notis di dalam itu ada kerajaan jin gitu bang gitu kan, di bajunya itu kemana gitu. Itu benar-benar bugil bang, tanpa busana, padahal lengkap gitu kan. Oke, dapat nggak sampai setahun bang, ada kejadian lagi nih bang di galian tersebut. Tadi kan saya bilang si Mang Burhan ini kayak ngelola lahan di situ tuh bang ya, buat nanam-nanam macam-macam. Ada orang dari luar kampung, orang berduit nih bang, mainlah ke situ, ke rumah Mang Burhan nih, dengan niatan mau bikin ternak bebek nih bang. Ya, Mang, saya punya uang, saya mau buka buat peternakan bebek di sini. Mamang punya lokasi gak yang bagus? Ya langsung dikasih tahu sama Mang Bor ya di situ, karena emang lahannya emang bagus bang gitu, spotnya juga bagus, juga masih banyak pohon-pohon gitu kayaknya. Lahan pemakaman keluarga galian. Singkat cerita, bikinlah bang di situ, bikin kayak bangunan dari bambu untuk peternakan bebek itu. Nah si bapak ini rutin nih berapa minggu sekali, maksudnya setiap minggu tuh dalam waktu seminggu tuh 2 atau 3 kali datang buat ngeliat gitu ya. Dia bilang gini ke si Mang Bor, Mang, ada gak ya yang ibaratnya mau jaga gitu? Maksudnya saya buka ginian ini bukan saya yang jaga sendiri, tapi emang kira-kira dari Mang Bor ada gak ya? Mang Bor nggak mau nawarin diri gitu, maksudnya maksud si bapak itu pengennya sih Mang Bor sebenarnya gitu ya. Cuman Mang Boran ini kayaknya emang nggak mau gitu. Mungkin beliau ini udah tahu ke depannya kayak gimana mungkin. Akhirnya setelah nyari deal-dealan, si bapak ini ternyata yang nyari sendiri nih bang. Bawalah orang ke situ, set, kenalan lah sama Mang Bor kan gitu ya. Mang Bor, saya juga ngeliat itu peternakan bebeknya memang ya nggak terlalu besar sih bang, tapi emang lumayan banyak sih nurunin bibit-bibitnya. Pas banget itu di bibir galian itu bang, jadi pinggir galian space dikit langsung ternakan gitu, lumayan lah. Jadi orang pertama ini jaga nih bang. Besokannya si bapak itu yang punya peternakan itu datang lagi ke rumah Mang Bor siang-siang, ngajak Pak yuk ke rumah yuk saya mau ngomong. Anak buah saya, orang yang saya bawa kerja keluar sakit kata dia gitu. Saya tanya alasannya nggak mau ngomong. Kira-kira dari Mang Bor ada gak? Kata dia gitu. Nggak ada, bapak aja yang nyari lah, saya nggak mau tahu, kata dia gitu kan. Duh, mana pak, baru buka gini harus dijagain lah. Akhirnya perdebatan kayak gitu, si bapak itu nyari lagi nih bang, orang kedua. Buat jagain tempat ternak itu. Jagain ternak itu. Nggak ada juga nih bang yang ibaratnya sampai bertahan 3 hari aja. Nggak ada bang, jadi emang pulang dia. Pulang tanpa konfirmasi, pulang. Pas banget si bapaknya ke situ, nggak ada yang jaga, kemana. Akhirnya dikontak, ada di rumah, didatangin ke rumah, sama nggak mau ngomong bang. Ketiga kalinya si Mang Burhani ini langsung kemana lagi emang si Ade itu? Sama pak, sama Mang, nggak bisa ngasih tahu alasannya kenapa. Tapi emang sakit, kenapa ya? Kata dia gitu kan, bingung juga kan. Akhirnya si Mang Bor nawarin seseorang langsung dari wilayah saya nih bang, masih tetangga, cuman agak jauh aja di belakang rumahnya. Namanya Bang Wandi. Bang Wandi ini emang nggak kerja, ngangguran gitu kan. Akhirnya maulah dia, udahlah Mang, orang weh, kata dia saya aja lah gitu kan. Orang kan nganggur ya, lagi nganggur nih saya nih. Ya udah kalau lu mau mah, kata dia. Udah, akhirnya deal-dealan sama si bapak, jaga nih bang. Hari pertama dia jaga, pas besokannya, jadi dia malam jaga nih, pas besokannya baru dia lapor ke si Mang Bor. Bukan lapor sih, jadi kayak ketemu nih di rumah gitu kan. Kumaha? Enak kata dia gitu kan, biasa nanya kan. Parah Mang, kata dia gitu kan.
Parah kunaon sih ya? Parah kenapa lu? Udahlah nggak tahu kata dia gitu. Jadi kayak orang bingung bang gitu. Iya, iya. Bener-bener kayak orang bingung, nggak tahu harus gimana, udah ngeloyor aja pulang. Hari kedua, hari ketiga, pas bapaknya ke situ, si Bang Wandi nggak ada bang. Bang, ini saya udah nggak tahu nih harus gimana lagi. Si Bang Wandi kemana? Akhirnya si Mang Bur ngajak bapak itu ke rumah si Bang Wandi. Mau konfirmasi, lu kenapa? Kok lu nggak datang sih gitu kan, buat jagain gitu kan. Nah akhirnya di sini bang, ternyata Bang Wandi ini hari pertama dia jaga, malam-malam itu biasa nih bang, kan kalau di peternakan bebek itu ada kamar kecil buat dia tidur nih bang gitu kan ya. Kok nih bebek berisik gitu ya? Ada apaan gitu ya? Kayak ada yang ngeganggu, bukan. Jadi si Bang Wandi ini nggak ada pikiran buat maling gitu-gitu, bukan. Ada setan gitu nggak. Takutnya binatang bang, maksudnya makan si bebek gitu kan, takutnya ya. Dicek, nggak ada apa-apa. Begitu terus bang, gangguan pertama tuh katanya. Hari kedua yang bikin dia benar-benar pucat, pasi, sakit itu hampir seminggu bang. Ya kan? Hari kedua dia begitu lagi, ada yang kayak kok berisik banget sih, ada setiap jam-jam segini nih kata dia, jam-jam satuan bang, satu malam ya, kok berisik kenapa ya gitu ya, dicek. Pas dia ngecek daerah yang dekat peternakan itu, dekat bibir galian itu, di situ kan kayak ada area segini ya, bundaran gitu buat si bebek itu di luar, ada yang buat di dalam juga. Pas dia ngeliat yang di daerah luar, itu dia udah benar-benar mati kutu, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bang, dari galian pasir itu nongol naik ke atas ngerangkak anak-anak kecil bang. Wah itu ini saya ceritanya begini banget bang, asli. Jadi mereka tuh naik mainin tuh bebek bang. Oh, astagfirullahaladzim. Dia langsung ngeliat, urus. Kata dia, ya astagfirullahaladzim. Ini apaan gitu kan kata dia. Jadi pas dia ngeliat gitu, itu benar-benar naik banyak banget bang. Anak-anak kecil bang. Iya mungkin korban-korban tenggelam juga kali bang ya. Jadi pada naik, pada mainin bebek. Ternyata suara yang ditimbulin itu dari situ bang. Terus dia kabur atau gimana? Kabur bang, akhirnya dia benar-benar, wah ini udah nggak di luar nalar nih gitu kata dia. Wah gila, dia benar-benar disaksin banget. Sempat ada yang noleh ke dia juga. Yang bikin dia kabur itu sempat ada yang noleh ke dia juga. Si anak kecil tersebut itu penampakannya gitu benar-benar katanya real bang, bahasa. Tapi kok naik gitu dari galian, jadi kayak ngerangkak keluar dari air nyampe ke kandang yang ada di luar itu bang. Gila ya. Bang itu anak-anak kecil bang, logikanya kalau emang bener itu anak kecil kan nggak mungkin banget bang gitu ya kan. Malam-malam jam 1 malam naik ke atas mainin, wah gila itu sih menurut saya. Itu penghuni ya, galian itu kali ya. Terus gimana tuh? Cabut bang dia, malam itu juga dicabut pulang ke rumah. Nah mungkin pas besok paginya si bapak itu survei gitu ya, pengen mastiin ada apa enggaknya si Mang Wandi ini. Kaget, nggak ada kok, nggak ada. Ditambah bebek ini mati semua bang. Mati semua? Mati semua. Bebek ini mati semua bang. Asli nggak ada sisa. Mati semua bang, asli. Posisinya sih nggak kayak kelihatan kayak lagi habis dimakan atau digigit sama hewan buas gitu ya, enggak. Emang udah mati biasa aja gitu, kayak mati aja gitu. Wah, ini kalau kayak begini saya usaha benar-benar rugi karena emang satu serem, kedua ini mati semua nih gitu kan. Nggak lama kemudian bang, dapat 2 hari 3 hari Bang Wandinya meninggal bang. Meninggal bang. Makanya saya ceritanya juga agak gimana gitu bang ya. Sebelumnya mohon maaf gitu ya, ini benar-benar terus real kenyataan emang dia meninggal bang Wandi. Dan dia cerita itu benar-benar apa yang dia lihat dan dia alamin tuh. Itu berapa minggu setelah ngeliat atau berapa bulan meninggalnya? Kurang lebih kan 10 hari berarti bang. 10 hari. 10 hari setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu. Karena emang dia sakit itu emang benar-benar panas tinggi. Udah benar-benar pucat, merah mukanya bang gitu kan. Maksudnya mateng gitu kan, panas banget gitu. Nggak kuat, akhirnya meninggal bang. Astagfirullahaladzim. Nah Bang Rian, Bang Rian tinggal di daerah sana itu dekat Galian itu ya. Itu berapa tahun Bang di sana? Berarti kalau di total kurang lebih kan dari saya pindah sampai saya akhirnya balik lagi ke Jakarta itu kurang lebih 8 tahunan bang. 8 tahun. 8 tahun. Nah semenjak Bang Rian di sana, kan tadi Bang Rian bilang kalau banyak korban yang tenggelam juga di situ kan. Betul. Dan semenjak Bang Rian tinggal situ nih, ada berapa Bang kejadian? Semenjak saya tinggal, yang pertama kan asal mula nama itu kan tadi ya,
Jadi nggak lama kejadian itu baru saya pindah gitu ya. Oke. Itu Pak Bading itu kan. Iya. Nah, terus yang main bola sama ada kurang lebih 2 sampai 3 orang itu anak kecil, ada yang tenggelam juga Bang. Anak kecil. Main sepeda ke situ buat istirahat di kebun itu, akhirnya mungkin kesedot, ketarik. Oh gitu ya, astagfirullahaladzim. Terus ada lagi? Udah Bang, itu aja sih untuk korban tenggelam ya. Itu maksudnya kan ini galian tuh ya? Gali. Nah ini sisi kirinya itu taman atau di pagar atau udah gitu aja? Jadi posisinya, lokasinya nih galian itu los aja Bang. Sebelah kiri yang saya bilang tadi pemakaman. Pemakaman juga lumayan besar kan, karena kan emang buat keluarga besar gitu. Oke. Nah ini galian pasirnya, terus di tengah-tengahnya itu lahan. Sebelah kanan si galian itu langsung jalan akses buat masyarakat Bang. Dikasih space kurang lebih 100 meteran lah. Itu langsung jalan. Langsung jalan buat si ini yang beli pasir waktu itu gitu. Buat mobil gede bisa masuk. Masuk ya. Kan tadi Bang Rian dan si Abah itu sempat ngomong kalau di situ ada kerajaan jin ya. Iya betul. Nah mungkin menurut analisis orang situ kok bisa disebut itu ada kerajaan jin? Apa ada yang pernah ngeliat atau ada yang pernah nerawang gitu atau gimana? Oke, kalau dari itu kan saya tahu dari Mang Burani ya. Oke. Sekaligus emang sebenarnya itu saya dinotis juga. Mungkin karena emang saya orang baru tinggal di situ kan. Asal lu tahu di situ ada kerajaan jin sedang dibangun kata dia. Sedang dibangun. Iya. Kata saya, wah bener gak nih? Nah kalau untuk saya tanya-tanya lagi ke orang-orang lain, saya konfirmasi dong. Mang Bur bener gak sih itu? Saya bilang gitu kan. Beberapa orang yang saya tanya itu memang pernah Bang berenang di situ. Jadi kayak kakinya itu bener-bener kayak kelilit kayak rambut buat narik dia nih Bang. Emang nariknya sih nggak terlalu cepat, emang kayak pelan-pelan gitu. Ada tuh Bang Odon, dia cerita emang Yan parah ya di situ. Gue berenang, gue ke tengah dikit nih, kayak dililit, tarik gitu. Wah untung itu berenangnya itu mungkin dia nggak sendiri, jadi ada 2 atau 3 orang itu langsung narik kayak gitu Bang. Dia ngeliat rambut. Berasanya katanya rambut Bang. Oh, mungkin pusaran air kali? Rambut atau enggak bener-bener dia berasanya kayak akar atau enggak rambut kata dia gitu. Dia ceritanya begitu. Iya. Kayak ngelilit kakinya buat narik dia nih Bang. Dia udah sampai segini loh Bang. Weh tolong. Dia cepet gitu untungnya. Dan dia orang situ. Jadi ya mungkin nggak makan kali Bang ya. Iya. Karena emang kebanyakan korban-korban itu memang dari luar Bang. Dari luar ya? Beberapa anak kecil itu dari luar kampung Bang. Oh, bukan warga situ Iya. Satu-satunya korban orang situ Pak Bading itu. Pak Bading yang pertama kali kena korban itu Iya, ya? makanya dinamainnya Galian Pasir Bading. Oh, iya. Dan terakhir Bang Rian kesana itu kondisinya gimana Bang? Apa masih orang pada mancing atau dipagrin atau gimana? Udah buruk atau gimana gitu? Kalau orang tua kan masih di sana Bang ya, masih tinggal di sana. Sayanya aja nih yang balik lagi ke Jakarta. Saya kan pasti setiap lebaran kayak gitu-gitu, hari-hari momen-momen gitu kan pasti pulang Bang. Iya. Nah saya main ke kuburan nenek gitu kan. Sebelahnya kan langsung Galian. Emang wah gila sejuknya masih Bang. Masih ya. Itu feel-nya itu masih dapat. Nah, gue dulu nih di sini gue diri, di situ korbannya. Saya kayak flashback gitu. Bener-bener saya cerita ke istri nih, gue dulu nih. Di sini saya ceritain gitu. Jadi emang masih berasa Bang kalau buat saya ya. Iya, masih kebayang. Masih kebayang Bang. Gila sih. Dan bisa dibilang ini Bang ya, menurut lu ya, dari yang anak main bola itu tumbal bukan sih Bang? Jadi gue cerita sih sampai minta apa tadi pala kerbau ya. Iya. Jadi gini, kalau saya benar-benar pikirin nih Bang gitu ya. Karena sebenarnya kalau kita hanya sebenarnya attitude sih Bang di atas segalanya gitu ya. Yang pertama tadi kan yang saya dikasih lihat hewan yang besar itu karena ada yang iseng nimpa-nimpa. Yang kedua korban itu udah diinfo dibilang jam berenang, dia berenang. Ya, ini tapi agak aneh juga masalahnya dikasih kerbau langsung nongol gitu. Seolah-olah si kiai atau ulamanya, orang yang ngertinya ini benar-benar interaksi sama penghuni situ gitu. Sebenarnya gini, yang pas pala kerbau itu sebenarnya kita udah bahasanya itu udah hopeless banget Bang. Karena emang nggak nongol. Dia minta, dia request. Kita adain, kita buang itu ya kan, kita kasih gitu kan. Tapi nggak ada kemajuan, maksudnya nggak ada yang nimbul. Iya. Ketika si ibunya ngelempar baju favoritnya sambil manggil namanya, Baru muncul. baru Bang. Just itu nongol
Cas gitu bang. Berarti keikhlasan ibu ya? Ibu. Innalillahi. Jangan ini ya bu, maksudnya gitu. Saya sedihnya bang pasti bilang, ini kan dari sore. Jadi kemungkinan untuk hidup udah gak ada bu gitu. Maksudnya udahlah ikhlasin aja, biar kita temui nih. Gitu bang. Dan sparring tuh gagal? Gagal bang. Oh, dikirain tetap main. Gila ya? Enggak, Bisa main jadi dari kejadian itu sparring gagal, tapi kita kayak apa sih namanya tuh, buatin acara buat kumpulin dana gitu bang, buat si donasi iya, gitu ya. donasi gitu. Kita sowan ke rumah almarhum, perwakilan sih yang kesana. Perwakilan. Gila, serem ya. Oke sob, demikian ya kisah pengalaman yang dialami sama Bang Rian ini. Gila sih ceritanya ya. Dan ada pertambangan yang terlantar ya. Banyak emang hampir semua sih ya. Mungkin banyak banget ya, apalagi daerah Kalimantan, di daerah sana lah banyak ya yang bekas nambang, nimbun, terus nggak dikembalikan seperti semula. Mungkin karena benar kata Bang Rian tadi, biaya buat ngembalikinnya itu mahal ya. Karena ya harus butuh tanah juga buat ngembalikinnya. Ya, itulah manusia. Tapi kan kita butuh juga gitu. Lu buat bangun rumah, buat bangun itu. Mungkin menurut gue ya, manusia diciptakan buat menghancurkan bumi kali. Dan ya ada juga yang kita bisa menjaganya atau merawat ya. Saya seenggaknya kita bisa menjagalah dari orang-orang kayak kita nih. Ya buang sampah jangan sembarangan kayak gitu. Dan buang, tapi kan kayak pohon jangan tebang-tebangin. Buktinya aja orang yang bisa aktivis itu nulis pakai apa? Kan pakai kertas gitu ya. Ya nggak tahu lah masalah itu, yang penting nikmatin hidup sama rajin-rajin ibadah dah, itu aja. Pokoknya serem nih cerita ya, karena minta pala sapi ya. Untung nggak minta kawin tuh, setan bahaya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih Bang Rian, sebelum kita closing, ada pesannya nggak buat teman di rumah? Oke, jadi gini sih bang, dimanapun kita berdiri ya, dimanapun itu tempatnya, yang paling diutamakan itu adalah attitude. Karena di semua tempat, di semua yang kita, maksudnya kita hidup di suatu tempat itu pasti ada aturan. Entah aturan dari manusia yang hidup atau hal-hal gaib. Ya, jadi kita hidup berdampingan ya. Jadi kita hidup memang berdampingan. Jadi itu aja sih, attitude lah. Ya. Attitude dan atut. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.